Oke, salam kenal, saya Levi Nathaniel Lawang, mahasiswa Teknik Geofisika angkatan tahun 2025. Dan pada video kali ini, saya akan mengulik tugas pemodelan data geofisika dengan salah satu contoh yang paling sederhana diberikan, yaitu regresi linear. Jika saya bisa kasihkan contoh ya, regresi linear sebelum kita masuk ke program. Ini kemarin tugas saya yang menunjukkan regresi linear pada 6 data X dan Y, dan kita mau mencari solusi dari M, yaitu model. D itu adalah data, M itu adalah model, solusi dari model, dan grafiknya seperti ini. Nah, kekurangan dari pengerjaan saya ini ya tentunya dalam perhitungan manualnya ada banyak angka desimal dan perlu dibulatkan sesuai kemampuan saya. Jika kita lakukan di dalam program ataupun coding, tentunya akan lebih akurat. Oke, langsung saja kita kerjakan. Ini contohnya yang akan kita buat. Kita buat dari nol saja. Pertama, kita perlu mengimport library yang kita butuhkan. Yang kita butuhkan itu adalah NumPy, kemudian Pandas untuk visualisasi data, NumPy untuk melakukan perhitungan, dan Matplotlib pyplot SPLT. Ini untuk melakukan visualisasi grafik. Oke, jangan lupa kita jalankan. Kemudian kita input data yang sebentar, ada error. Matplotlib, import Matplotlib pyplot SPLT. Nah, oke, sip. Setelah itu kita input data kita. Data kita seperti ini. Saya tunjukkan. Ini data kita. Ya, pokoknya ini data kita yang ada tulisan datanya, yang tabel ini. Kita input. Saya tulis data sama dengan kita masukkan nilai X. Nilai X yakni nilai X kita itu adalah 0,2, 0,4, 0,6, 0,8, 1, dan 1,2. Kemudian nilai Y kita nilai Y kita itu adalah 8, oke, 8,4, 8,8 ya. Iya. 8,6, 8,5, dan terakhir 8,7. Oke. Terus kita visualisasikan data kita pakai library Pandas. Data
data tugas adalah pandas data frame, kita panggil data kita, maka kita tunjukkan data kita. Oke, seperti ini sudah tepat ya. Setelah itu kita plot data kita dalam grafik sebelum kita melakukan regresi linear. Data tugas kita panggil dan kita plot dalam bentuk scatter. Scatter artinya bulatan-bulatan itu ya, yang kita akan buat nanti. Kita panggil X dengan nilai X, Y dengan nilai Y, dan warnanya itu kita buat merah saja, dan markernya kita buat dalam bentuk kotak, bukan kotak sih, persegi, S squared. Oke, kalau sudah kita coba kita plot dulu plt show, kita coba cek. Oke, sip, sudah tepat. Nilai Y, nilai X. Nah, kita plot title kita. Plot title kita sebagai data dengan font size-nya kita kasih 14 dan font weight-nya kita bold. Oke, kita bold. Kita X label dengan Y labelnya ini saya mau bold juga dengan ubah font size-nya, jadi kita edit juga. Ini hapus dulu. Ini kita ganti sebagai X label. Kita namakan nilai X. Font size-nya 12. Ini bold. Kemudian Y label. Nilai Y. Oke, kita enter. Oke, sip, sesuai harapan. Ini data, nilai X, nilai Y. Ini datanya sudah kita scatter di sepanjang grafik. Nah, kemudian data yang kita punya ini kita mau convert ke array, kita mau ubah ke array supaya nanti bisa kita kerjakan dengan perkalian matriks, perhitungan matriks. Untuk kita convert, kita definisikan X sama dengan numpy. Ini pengerjaannya menggunakan numpy array, yaitu data tugas yaitu nilai X, kemudian kita reshape min 1,1. Begitu juga dengan Y, saya copy saja. Ini kita ganti Y. Ini data tugasnya itu nilai Y, kita reshape. Oke, coba kita print X sama dengan, kita panggil X, begitu pula dengan Y. Kita panggil Y, kita enter.
belum terpanggil. Coba kita run. Oke, ada error. Nilai Y. Oh, ini. Sip. Oke. Sudah kita reshape ya dalam ukuran matriks 0 dikali 0 baris ke 0. 1 kali 1 kali 2 kali 2 baris dikali 2 baris. Berarti ini ukuran 1 baris dikali 6 baris. Ukuran 6 kali 1, 6 baris dikali 1 kolom. 6 baris dikali 1 kolom. Oke. Setelah kita convert datanya jadi array, kita ubah data jadi array, kita akan membuat vektor D dengan matriks G. Kita definisikan dulu vektor D dengan matriks G kita. Nah, D itu apa? Kita lihat kembali, D itu adalah, kalau kita lihat ini, D itu adalah Y ya, data Y. Berarti kita panggil data Y, yaitu Y kita copy saja dari yang sudah kita punya, supaya kita tidak tulis satu persatu. Kemudian kita definisikan n data, banyaknya data, sama dengan kita panggil D-nya dalam length atau kita singkat length D. Kemudian banyak parameternya, yaitu 2. Banyak parameternya 2. Apa aja parameternya? Itu slope dan intercept kita. Nah, ini parameter. Kemudian ini datanya. Sip. Kemudian kita definisikan matriks kernel kita, yaitu banyak data dikali parameter. G sama dengan np0, kita panggil matriks yang 0, supaya kita bisa mengisi data kita di dalam matriks yang berisi 0 itu, yaitu banyaknya data dikali banyaknya parameter. Kemudian kita pakai loop for i, data ke i in range n data, banyaknya data, maka G, coba saya definisikan dulu rumus regresi linear kan, supaya kita ingat, Y sama dengan A plus BX. Oke, sip. Seperti ini. Oke, sama dengan ini parameter B-nya berarti ya, B-nya. Oke. Jumlah data I pada kolom ke-1, baris I pada kolom ke-1. Kalau di Python kolom 1 itu 0, maka kita panggil banyak X I. Oke, kemudian G pada baris ke I pada kolom kedua, yaitu 1 sama dengan 1. Oke, kita print F D sama dengan
sama dengan kita panggil D, kemudian G seperti halnya. Ini G, kita panggil G. Oke, kita coba print. Ini kita lupa di loopingnya. Sip. Oke, seperti ini ya. Kalau kita lihat di tugas, nanti tampilannya kan seperti ini. Ini D-nya, kemudian ini G-nya. Parameternya ini. Jadi dari ini bentuk regresi linear, kita ubah ke array, ke vektor. Oke, sip. Nah, sekarang kita cari solusi dari M yang selama ini kita tujukan di video ini. Algoritma dari regresi linear ini yaitu kalau kita lihat di tugas adalah M sama dengan G transpose G di inverse dikali G transpose D. Nah, itu yang akan kita lakukan. Untuk itu, maka kita panggil M, yaitu model yang ingin kita cari, residual. Residual itu adalah error terkecil yang dihasilkan. Kemudian kita panggil rank. Rank itu akan menghitung kolom G secara independen. Jadi misalnya kalau di kolom 1 ini dari 0,2 sampai 1,2 dan di kolom kedua ini 1, nilainya kan berbeda. Maka matriks G itu adalah independen dan kita bisa cari solusinya nantinya dalam regresi linear. Kemudian kita panggil S, itu solusi kita kita pakai NumPy, model dari NumPy. NumPy sudah menyediakan langsung yaitu linear algebra dengan least square solution, disingkat least square solution LST itu list, kemudian square SQ. Yang kita panggil adalah G dan Y kita. Oke, kita definisikan slope. Slope kita adalah kita pakai float ya supaya desimalnya juga dihitung. Kita panggil M 0 pada kolom 1. Kemudian intercept kita yaitu M pada ini kan slope kita kan lanjut aja, intercept kita M kolom kedua. Kemudian error kita yaitu residual sebagai S, banyak error. Kemudian kita kalkulasi yaitu dekalkulasi. Kita bilang dekalkulasi yaitu G kita kalikan dengan M. Ini adalah respons parameter kita. Oke, kita coba plot. PLT plot XD, ini RS mode data yang scatter kita tadi. Kemudian marker size-nya kita kasih 8 saja. Kemudian labelnya sama dengan observe data.
kita plot juga untuk dekalkulasi kita. Tadi kita sudah punya D kan ya, data tugas ini. Nah ini data kalkulasi kita. Ini dalam regresi linear berarti kita pakai warna biru, garis, marker size-nya 7 supaya tidak terlalu besar. Labelnya berarti calculated data, observe calculated. Kemudian kita buat title grafik kita, judul grafik kita, yaitu fitting data points using straight line, atau kita sebut inverse modeling dalam pemodelan data geofisika. Font size-nya 12, kita kasih 12, 14 saja deh, karena ini judul. Font size-nya 14, font weight-nya bold. Saya copy saja. Oke, kita buat X label ya, labelnya nilai X, nilai Y. Kemudian kita buat legend supaya plot ini muncul, yang observed data dan calculated data. PLT legend. Oke, kita coba enter, apakah masuk? Ya, masuk. Ini ya hasil dari kalkulasi kita, dekalkulasi yang biru ini, dan ini data scatter kita tadi. Oke, saya mau tampilkan errornya, kan kita punya residual ya, kita tampilkan error. Saya akan buat teks, yaitu teks dalam bentuk string, yaitu F akan menunjukkan kalimat berarti ya, yaitu Y sama dengan slope F 3F saja, 3 angka di belakang koma seperti tugas saya. Ini saya buat 3 angka di belakang koma ya. Berarti intercept dulu. Intercept tiga angka di belakang koma ditambah slope nya 3 angka di belakang koma juga, koma X. Kemudian kita enter di bawahnya, yaitu error sama dengan, kita panggil errornya 4, 3 angka di belakang koma juga. Oke, ini slope-nya float. Sebentar, kalau slope kita saya ubah ke 1, ini 5. Ya, lebih wajar gini ya, intercept kita taruh di ini ya, yang pertama, karena sesuai dengan penulisan saya. Ini interceptnya yang pertama, kemudian slope-nya. Ini intercept, ini slope.
Oke, kita taruh di grafik kita. Kita akan plot teks kita dalam posisinya itu 0,95, 0,05, x-nya 0,95, 0,05. Berarti kita akan taruh bawah ini 0,95, 0,05. Kemudian kita panggil teks string kita. Kita taruh font size-nya 11. Kita transform grafik ini sebagai plot CA. Kita transform sumbu x-nya. Jadi nanti parameternya itu, karena ini kan 0,95, ini 0,05, berarti yang paling kanan ini dari sumbu x ini 1, dibilang 1. Kemudian dari atas kan ini 0, makanya posisinya sedemikian rupa. Kalau kita mau taruh di atas ya kita bilang saja ini 1, kita ubah 1 nanti di sini, tapi kita mau di sini ya. BCA kita transform aksisnya. Oke, kita buat vertical alignment. Kita taruh di bawah. Kemudian horizontal alignment, saya copy saja supaya cepat. Ini horizontal. Ini sebagai di bawah, di kanan. Di kanan. Oke, tunggu sebentar. Oke, kemudian warna boxnya saya mau beri warna. Saya definisikan dulu boxnya, yaitu saya panggil dari dictionary-nya Matplotlib. Yaitu face color-nya kita kasih warna hijau muda misalnya. Kemudian edge color-nya, garis tepinya, kita kasih warna navy. Kemudian style box-nya saya masih kasih mau agak bulat sedikit, round, dan pad-nya di ujung sekitar 0,5. Oke, dan alpha 0,9. Oke, kita generate ya. Saya taruh bawah dulu supaya jelas dilihat. Sip, kita generate. Oke, seperti ini tampilannya. Kita tahu ya, kita 0 sama dengan 0,514 ditambah 8,140 x, dan error kita sekitar error sama dengan, nah error kita sekitar 0,215. Oke, dari yang kemarin manual saya telah lakukan dalam pemrograman.
dan perhitungannya ini cukup mudah ya, dengan mencari library NumPy. Kita dihitungkan oleh library NumPy menggunakan algoritma linear algebra least square. Oke, sekian dari saya. Saya akhiri tugasnya dan videonya. Terima kasih.